Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Asintia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ima. Iya, Bu Asin, Ya, kabarnya gimana, Bu? alhamdulillah ini Bu baik banget nih Bu. Bu Ima, gimana nih kabarnya nih? Saya juga alhamdulillah baik, Bu. Iya, saya baik, Bu. Alhamdulillah, anak-anak juga di rumah baik-baik saja. Saya senang sekali. Tapi gini, Bu Asin, saya punya permasalahan ini loh, Bu, di kelas saya itu. Ya, di kelas saya itu ada satu anak itu namanya Rashid itu dia itu anaknya aktif, kemudian sukanya itu jalan-jalan keluar masuk keluar kelas masuk itu seperti itu di Asin. Dan dia itu tangannya itu nggak seringnya itu jahil sama teman-temannya tidak Oh antusias. iya. Oh, tuh. Jadi Bu Ima ini mempunyai murid namanya ini Rashid ya Bu Ima ya. Rashid Ya, itu sukanya terlalu aktif gitu ya, sama pokoknya nggak bisa diem, terus sukanya itu nakali temannya gitu nggih. iya. Oh, nggih nggih nggih. Terus eh, ini kan Bu Imah menemuin saya ini, yang Bu Imah harapkan dari apa yang kita obrolkan percakapan kita hari ini tuh, Bu Imah tuh pengen gimana sih gitu? Yang diharapkan Bu Imah tuh apa gitu? Iya, Bu Asintia, saya ingin mengharapkan kan hanya melewati ini, diskusi ini sama Bu Asintia itu agar permasalahan di kelas saya itu anak-anak yang kurang antusias itu terutama Rashid itu bisa antusias dengan kegiatan pembelajaran di kelas saya dan juga Rashid itu tidak mengganggu teman. Itu Bu pengennya tujuan kita berdiskusi pada kali ini. Oke, berarti pengennya tuh nanti setelah kita ngobrol nih ya, kita kita berbincang ini, pengennya nanti Ibu bisa eh, gimana sih rasanya, itu ya rasanya mengatasi riset gitu nih Bu ya. Oh iya. Terus setelah menurut menurut Bu Imah nih, kan Bu Hmm. Imah sudah mengajari Rasyid ini, mendampingi Rasyid gitu ya. Apa sih hal yang menyebabkan Rasyid itu tuh kurang antusias dalam kegiatan uh, yang ibu ajarkan itu? Kenapa? Apa yang menyebabkan Rasyid itu kurang antusias dan sering mengganggu teman gitu Bu? Mungkin ini Bu Asintia, mungkin karena saya sebagai guru ketika di kelas saya sering menggunakan klasikal, kemudian drama, sehingga Rashid itu kayaknya apa bosan ya dengan mengikuti kegiatan di kelas saya sehingga karena dia itu bosan dia nggak mau mengikuti dia lari-larian keluar masuk mengganggu teman-teman yang ada di kelasnya itu semuanya itu kadang diganggu sehingga eh, kondisi kelas itu akhirnya yang tadinya sudah saya kondisikan akhirnya ada yang rame, ada yang nangis karena dari rasis itu dari kurang kurang senang dengan kegiatan tadi saya itu dengan praktikal itu mungkin seperti itu. Oh gitu. Jadi apa itu Bu Ima tuh selama ini masih menggunakan metode klasikal gitu nggih. Jadinya si Rasid itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran Ibu dan malah mengganggu teman-teman lainnya gitu nggih. Iya. Gitu. Itu berarti selain itu Bu, selain kegiatan yang atau media, maksudnya selain karena Ibu selalu menggunakan metode klasikal, eh, apa lagi sih yang membuat kegiatan pembelajaran Ibu itu kurang menarik? Selain klasikal, selain saya menggunakan klasikal juga saya
menggunakan hanya ceramah saja. Hmm. Setiap harinya saya ceramah, terus kemudian saya memberikan kegiatan hanya ragaman yang hanya sedikit saja di kelas, tidak mungkin hanya dua kegiatan, sehingga klasik itu terkadang wah tidak mau mengikuti aturan, tidak mau mengerjakan setiap ragam main yang saya sediakan. Itu pasti pasti tidak mau, terus kemudian lari masih tetap lari-larian. Karena itu tadi saya tidak ceramah dan juga dengan menggunakan media yang mungkin hanya itu saja, Bu. Gitu. Berarti eh, kurang medianya kurang kurang menarik gitu nggak Bu nggih? Iya, kurang menarik. Terus menurut Bu Imah nih, kira-kira hal apa sih yang membuat Rashid itu tuh kurang memperhatikan pembelajaran Ibu? Nah, itu tadi ragam mainnya itu selain ceramah klasik, kalau juga ragam mainnya itu hanya sedikit saja. Jadi Ragam main situ. eh, hanya apa ragamannya itu seperti kertas saja sama Hmm. pensil, kemudian majalah, kemudian KLK. Apakah karena majalah hanya majalah, jadi klasik itu bosan karena setiap hari pakai majalah, Bu ya. Apakah Hmm. karena majalah itu klasiknya dia kurang menarik, akhirnya lari, mengganggu lagi. Seperti itu, Bu. Oh gitu. Masih Jadi menggunakan KLK oh, majalah. oh geng geng geng. Geng. Terus menurut Bu Imah nih, menurut Bu Imah apa yang bisa membuat anak atau Rashid itu tuh senang, jadi bisa mengikuti pembelajaran itu agar tidak bosan tuh menurut Bu Imah apa yang membuat mereka mengikuti pembelajaran dengan senang itu? Ya, mungkin menurut saya itu saya harus membuat menggunakan media yang menarik seperti mungkin barangkali menonton video pembelajaran yang menarik bagi teman-teman, bagi anak-anak di kelas, sehingga anak-anak itu tentunya yang fokusnya rajin itu, Bu. Biar bisa duduk manis walaupun tidak duduk, biar bisa mengikuti dan menonton video yang saya siapkan melalui browsing-browsing tentang kegiatan video kegiatan anak yang lain, sehingga maksudnya akan mengikuti apa kegiatan Hmm, menonton video itu mengikuti. oke. Jadi tadi Bu Imah merancang kalau akan membuat video pembelajaran yang menarik, membuat media pembelajaran yang menarik gitu nggih Bu Irma nggih? Iya, Terus ada lagi nggak sih atau apalagi kegiatan lainnya yang mungkin bisa bisa eh, menarik perhatiannya Rashid tadi Bu? ada lagi, Bu, mungkin saya akan itu memberikan ragam main seperti bahan-bahan nospat yang ada di sekitar sekolah. Saya akan Oh, mengajak teman-teman seluruhnya, terutama biar Rasyidnya itu bisa mengikuti kegiatan saya di kelas. Saya akan mengajak anak-anak keluar keluar kelas untuk melihat alam sekitar yang ada di lingkungan kelas, sehingga Rasyid setelah menonton video kita ajak keluar mengamati kegiatan, mengamati bahan-bahan alam yang ada di sekitar, kemudian saya ajak lagi masuk ke dalam agar Rasid mau mengikuti dan antusias itu. oke. Jadi Bu Imam mau apa ya? Istilahnya Bu Imah itu menggunakan atau memanfaatkan ya memanfaatkan eh, itu memanfaatkan yang di daerah sekitar Bu Imah gitu nggih untuk membuat Rashid itu menjadi lebih fokus terhadap Bu Imah ngoten nggih. Iya, Oke. Kalau boleh tahu nih Bu Imah, eh, kira-kira tuh sumber dari mana agar menarik dan menyenangkan dalam kegiatan pembelajarannya Bu Imah? ya ya sumbernya itu ya saya akan selalu browsing dengan uh,
browsing di internet, kegiatan-kegiatan yang menarik bagi anak, video-video yang menarik, sehingga anak-anak akan lebih senang lagi. Kemudian juga saya akan itu ice breaking Oh, dengan yang iya. lebih menarik lagi kepada anak-anak, menggunakan musik-musik dan juga alat-alat yang ada. Oke, berarti Bu Ima mau istilahnya belajar lagi nggih? Melihat Iya, melihat browsing-browsingan di internet, terus mencari-mencari iya, ice breaking yang menarik, yang cocok untuk Rashid, seperti tipe-tipe Rashid gitu nggih, Bu. iya, Terus tadi itu kan Bu Ima bercerita kan kalau si Rashid itu kurang antusias dalam pembelajaran Bu Ima. Tapi selain itu kan Bu Ima juga bercerita kalau si Rashid itu ternyata sering menjahilin temannya, atau istilah kerennya sekarang kan membuli gitu nggih. Membuli iya. temannya gitu nggih. Terus eh, menurut Bu Ima ini bagaimana caranya agar si Rashid itu tidak lagi membuli temannya gitu, Bu? Iya. Untuk agar Rasi tidak membuli temannya, mungkin saya akan melakukan kegiatan bercerita tentang anak-anak yang solihah, anak yang berbakti kepada orang tua melalui selain dengan bercerita langsung juga menggunakan itu video-video itu kan cerita itu kan banyak ya, jadi Oke. saya akan berusaha menampilkan video cerita tentang anak yang baik, anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang jujur, dan juga melakukan pembiasaan-pembiasaan sehingga karakter dari Rasid itu nantinya bisa saya arahkan, bisa tidak mengganggu teman-temannya lagi. Selain itu juga saya akan itu apa ya itu mempraktekkan tepuk anti bully itu kan ada Bu ya, tepuk anti bully jangan suka menyakiti lah melalui melalui tepuk-tepuk dan melalui nyanyian itu kan kita bisa mengarahkan setiap hari kepada anak-anak yang suka jaya gitu. Walaupun memang Rasid itu memang anaknya seperti itu, tapi setidaknya eh, ketika Rasid membuli, Rasid akan semakin membaik lagi. Begitu. Oke. Berarti Bu Ima mau bercerita mengenai kegiatan atau aktivitas yang relate ya Bu dalam kehidupan sehari-hari mengenai hal-hal yang baik ngoten nggih intinya nggih. Iya. Oke. Eh, terus eh, terus setelah itu kan berarti yang intinya tuh yang akan dilakukan oleh Bu Ima untuk menyelesaikan permasalahan ini tuh apa sih, rencana kedepannya Bu Ima tuh gimana? Untuk rencana ke depan itu ya saya yang pertama saya akan membuat perencanaan pembelajaran dengan membuat RPP tentunya Bu ya, membuat RPP yang mengasihkan, RPP yang berdiferensiasi sehingga anak-anak bisa mengerjakan, saya bisa apa ya mempersiapkan kegiatan bahan main yang sedemikian banyaknya sehingga anak-anak bisa memilih kegiatan yang ada di kelas dan di luar kelas pun sesuai minat dan kesukaan anak didik. Oke, jadi Bu Ima mau membuat RPP yang isinya berdiferensiasi gitu nggih Bu, yang Oh sesuai iya. dengan minat-minat anak. Terus dalam melakukan itu nih, kira-kira kapan ini Bu? Untuk kira-kiranya akan saya secepatnya mungkin besok pagi saya ingin langsung membuat RPP yang berdiferensi Oke. biar bisa saya realisasikan kegiatan yang menarik bagi anak dan tentunya saya juga berkolaborasi dengan orang tua wali murid untuk mengumpulkan tadi lospat ya Bu ya biar Oke. bahan-bahan lospat yang ada di kelas saya itu bertambah banyak biar bisa dipakai untuk anak-anak didik di kelas saya. Jadi yang bisa membantu atau melancarkan rencana Bu Ima itu tadi orang tua murid nggih? Iya, orang tua Oke, murid. berarti terus nih komitmennya, komitmen apa sih yang akan Ibu pegang untuk rencana yang sudah Ibu paparkan tadi itu? Komitmen yang akan saya terus lakukan yaitu saya akan
terus melakukan menciptakan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi terus menerus sehingga anak itu akan lebih semangat lagi dan juga sayanya pun akan terus semangat untuk memberikan kegiatan yang terbaik bagi anak-anak itu semangat. Oke. Berarti kan melakukan pembelajaran berdiferensiasi secara kontinu gitu nggih Bu nggih. Iya, continue. Oke nih Bu Imah nih, ternyata waktu kita sudah mepet nih Bu Imah. Ini Bu Imah, saya boleh tahu nggak perasaan Bu Imah setelah kita sharing, kita ngobrol tuh apa yang dirasakan ini Bu Imah? Ya, setelah alhamdulillah Bu Asintia, setelah saya bisa mengobrol dengan Bu Asintia, saya senang sekali dengan Bu Asintia karena saya bisa apa ya keluh kesah saya ini bisa saya keluarkan sehingga saya menjadi rileks dan bisa melakukan rencana saya itu dengan apa ya dengan senang Bu. Alhamdulillah ya Bu ya, kita jadi orang bisa bermanfaat ya buat yang lain gitu. Oke, Bu Imah, uh, kita berharap apa yang menjadi harapan Bu Imah yang tadi sudah Bu Imah paparkan itu segera terlaksana dan semoga lancar nih Bu Imah nggih. Ya. Semoga raset-raset tadi bisa menjadi lebih baik makin mawon. Uh, untuk itu mungkin kita dapat berjumpa lagi Bu Imah untuk menceritakan yang setelah Bu Imah tadi kan Bu Imah mau merencanakannya secepatnya. Nah itu setelahnya itu saya pengen tahu dong gimana hasilnya itu nanti kita bisa bicarakan lagi gitu nih Bu Imah nih. Iya, oke Bu Asintia, nanti setelah saya bisa merealisasikan kegiatan di kelas saya, perubahan-perubahan apa yang ada pada di anak-anak di dalam kelas, terutama Rasid itu nanti insya Allah saya ingin curhat lagi, ingin berdiskusi dengan Bu Asintia. Oke, saya sudah nggak sabar ini mendengar ceritanya Bu Imah lagi ini. Oke, Iya Bu, itu ya, aja Bu mungkin Imah. Ada lagi nggak yang mau dibicarakan atau udah cukup Bu karena kita masih istirahat mau lanjut kegiatan lagi Bu ya oh karena iya. meninggalkan anak jadi cukup sampai sini aja Bu ya. Oke, terima kasih ya Bu Imah Iya, atas sharingnya. Semoga iya saya juga berterima bermanfaat. kasih Bu Oke, Asintia. oke. Iya, Assalamualaikum Bu iya, Imah. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Bu Rizky belum. Nah. Assalamualaikum Bu Ima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rizky. Nah, bagaimana kabarnya Bu Ima? Alhamdulillah Bu Rizky, kabar saya baik, anak-anak di sekolah baik, di sekolah juga masih kemarin baru ada acara sehingga saya sedikit sudah lega di sekolahan. Gimana Bu Rizky, ada apa ya? Alhamdulillah kalau hari ini Bu Ima ada waktu luang Bu ya, begini Bu. Iya. Saya itu kemarin sudah buat janji ya dengan Bu Ima ya. Saya itu ingin sharing Bu tentang kelas yang ada di saya Bu. Ini ada satu anak itu yang dia itu gaya belajarnya itu kinestetik Bu. Jadi dia itu nggak bisa tenang dalam waktu yang lama. Jadi dalam berbagai kegiatan, dalam kegiatan pagi, anak itu mengikuti kegiatan sebentar, terus pergi. Kemudian lanjut kegiatan lain, nanti dia kembali lagi ke kelas lagi. Terus mengikuti sebentar, dia itu rasa ingin tahunya tinggi Bu. Nah saya ini ingin tahu bagaimana kira-kira ya biar anak itu bisa mengikuti peraturan atau keyakinan kelas yang ada di kelas saya terutama Bu. Oh iya. Iya Bu Rizky, tadi permasalahannya di kelasnya Bu Rizky ada satu anak ya, tadi yang
intinya tidak bisa mengikuti pembelajaran walaupun duduk sebentar, ya hanya sukanya main mondar mandir tidak itu ya Bu ya, intinya satu anak itu tidak bisa duduk dan mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah Bu Rizky, menurut Bu Rizky, apa yang Bu Rizky harapkan dari pertemuan singkat kita ini? Ya Bu Ima, saya berharapnya setelah nanti kita ngobrol bareng itu, saya ada solusi untuk bisa menangani kondisi kelas di saya itu. Oh, berarti solusi tadi ya, anak yang tadi nggak bisa duduk manis gitu, kalau anak-anaknya suka lari-larian Bu ya. Nah, Iya, betul Bu. sekarang kenapa ya hal-hal apa saja yang menyebabkan anak-anak di kelasnya Bu Rizky itu tadi satu anak itu yang tidak bisa duduk manis dan kurang bersemangat ketika Bu Rizky di dalam kelas. Itu hal apa yang menyebabkannya Bu? Menurut saya tipe anak itu kan kinestetik Bu, jadi nggak bisa duduk tenang dalam waktu yang lama. Kemudian dia rasa ingin tahunya juga tinggi Bu. Setiap ada barang apa itu dia tertarik, pingin tahu, pingin pegang. Terus misalkan ada guru yang masih berkegiatan apa, dia itu ingin tahu apa yang dilakukan guru gitu. Jadi dia sibuk dengan rasa ingin tahunya, terutama kegiatan-kegiatan yang berbeda dengan biasanya seperti itu kalau saya telusuri salah satu penyebabnya itu seperti itu Bu. Hmm. Berarti intinya anak eh, itu ya rasa ingin tahuannya itu besar sekali Bu ya. Betul Setiap Bu. ada barang baru dia ingin megang. Setiap ada barang baru dia itu tapi tentunya dengan tidak mengikuti aturan itu Bu ya. Iya. Jadi kan bisa mengganggu teman-teman itu ya. Kemudian Bu Rizky karena ada satu anak yang seperti itu, kira-kira apa yang dilakukan oleh Bu Rizky agar anak itu bisa mengikuti aturan, bisa mengikuti kegiatan pembelajaran seperti apa Bu? Menurut saya karena dia itu mungkin bosan Bu ya dengan kegiatan yang itu-itu saja, jadi dia itu mencari kegiatan lain yang lebih menarik perhatiannya. Jadi mungkin langkah yang akan saya ambil pertama itu eh, menanyakan kepada si anak itu Bu, menanyakan mungkin apa yang ingin dilakukannya gitu. Jadi kita bikin kayak kesepakatan dengan si anak itu, pingin kegiatannya apa. Nanti setelah itu coba saya itu mengikuti apa keinginan dia dulu kayak gitu. Setelah itu nanti saya membuat keyakinan bersama, kesepakatan bersama dengan si anak itu. Mungkin langkah pertamanya itu Bu. Kemudian saya mungkin lebih bisa mengidentifikasi bagaimana karakter si anak, kemudian pembiasaan ketika di rumah, apakah nanti di rumah itu sama karakternya seperti apa yang dilihat apa terlihat di kelas saya seperti itu. Karakter. Oh, tadi yang disampaikan Bu Rizky bahwasanya itu anaknya itu bosan terus mencari perhatian kepada gurunya ya Bu ya bosan. Lah, tadi Ya. untuk agar anak itu tidak bosan, apa yang dilakukan Bu Rizky? Kan tadi bosan, sukanya mengganggu juga apa? Tidak fokus ya intinya yaitu ya tidak bosan. Bosan. Sebenarnya anak itu fokus Bu, cuman kalau ada kegiatan yang biasa dilihat atau itu, dia itu kayaknya menganggap sudah biasa. Jadi dia cari-cari kegiatan lain yang menarik minatnya, mencari perhatian. Barangkali nanti pergi ke kantor, di kantor ada tamu kayak gitu, apa manggil-manggil guru yang ada di kantor atau apa itu contohnya seperti itu Bu. Oh begitu, kita minta perhatian. Lah sekarang strategi apa atau metode apa yang bisa menarik si anak tersebut Bu? Apa yang dilakukan Bu Rizky?
Ya, metode mungkin apa yang sebelumnya dilakukan? untuk kegiatan besok mungkin ya, Ya, saya itu bikin kesepakatan dengan si anak, besok itu pingin mainnya apa kayak gitu. Coba saya mengikuti keinginannya dulu. Nanti setelah saya tahu keinginannya, kita bikin kesepakatan. Ya, berarti kamu itu sudah menyampaikan keinginannya apa, berarti besok kita main bareng ya seperti apa yang diinginkan kamu kayak gitu. Coba saya pakai kegiatan atau strategi itu dulu kayak gitu. oh, berarti kesimpulannya intinya membuat kesepakatan kelas dan juga agar Kesepakatan bersama, anak itu terutama bersama anak itu Bu. oh, Nggih. oh, terutama bersama anak itu ya Ya, biar itu ya satu Bu ya anak. biar tahu kegiatannya yang anak itu biar lebih menarik ya Bu ya. Nah Iya. sekarang selain strategi membuat itu keyakinan kelas bersama si anak itu strategi yang lain apa Bu? Kira-kira apa? Karena anak itu lebih condong ke kegiatan yang fisik motorik, nanti saya akan menyiapkan kegiatan yang ada fisik motoriknya Bu, yaitu gaya belajarnya kinestetik. Jadi saya coba akan membuat satu kegiatan yang ada fisik motoriknya, ya yang lebih cenderung ke fisik motorik si anak Oh itu. iya, berarti intinya kegiatan yang mengandung fisik motorik ya Bu ya. Nah, Iya, kegiatan fisik motorik seperti apa yang nantinya akan Bu Rizky rencanakan? ya. Misalkan dalam kegiatan mengenal angka Bu ya, nanti saya itu rencananya akan membuat eh, kayak kartu angka, nanti saya tempel di lantai kayak gitu. Nanti anak itu mengambil angka. Misalkan angkanya ada berintiran angka itu saya ajak nanti anak itu mengambil satu angka. Setelah melihat angkanya nanti dia itu lompat menginjak angka yang sudah saya tempel itu Bu untuk apa mengalihkan perhatiannya ke kegiatan yang fisik motoriknya. Oh, berarti intinya dengan kegiatan fisik motorik dengan mengambil angka melalui kegiatan melompat ya Bu ya. Ya, Seperti iya itu. menginjak kayak gitu ya melompat sesuai angka yang tadi diambil si anak itu. Oh, ngoten. Oh. Nah, sekarang mungkin itu Bu, bagaimana sekarang rencana rencana yang akan Ibu buat untuk agar anak itu bisa lebih apa ya lebih bisa mengikuti kegiatan rencana kedepannya. Rencananya kan tadi saya sudah bikin kesepakatan. Jadi misalkan anak itu ketika dia mengikuti kegiatan terus dia sebentar dia mau kegiatan yang lain istilahnya mau pergi kayak gitu saya coba mengarahkan lagi. Kita kan sudah bikin kesepakatan katanya mau Nah, bikin kegiatan itu yang tadi disampaikan itu kan pingin lompat-lompat kayak gitu. Jadi saya mencoba mengingatkan setiap anak mau apa perhatiannya sudah mulai bosan nih nanti ada pengalihan kegiatan kayak gitu atau nanti bisa saya selingi dengan ice breaking Bu biar dia itu selain apa mungkin sudah bosan dengan kegiatan akhirnya dia tertarik lagi oh ini belum dilakukan seperti itu akhirnya dia perhatian lagi ke kelas lagi ke saya lagi lebih memperhatikan lagi. oh iya berarti intinya itu tuh ya kesepakatan kelas dan juga membuat kegiatan dengan fisik motorik mengenai angka dengan melompat. Kira-kira ini kapan Bu itu akan melakukan rencana itu gitu? Mungkin besok Bu ya, coba saya lakukan besok atau lusa. Setelah saya ngobrol bersama anak, setelah saya melakukan pendekatan ke anak, salah satunya dengan mencoba eh, ingin tahu anak itu keinginannya apa gitu. Kalau saya sudah tahu keinginannya, baru nanti besoknya bisa saya lakukan Bu. Ya mungkin lusa Bu ya, kalau saya sudah eh, berbincang langsung dengan si anak, kemudian saya sudah tahu keinginannya, langsung besoknya saya lakukan Bu. Berarti intinya secepatnya ya Bu ya,
Ya, akan merencanakan kegiatan membuat kesepakatan kelas dengan anak tersebut sehingga itu ya anak itu lebih senang dalam kegiatan bersama Bu Rizky di kelas. Gini Bu, selanjutnya komitmen apa yang akan Ibu pegang untuk rencana dari Ibu tadi? Ada nggak komitmennya seperti apa? mungkin saya harus itu Bu, setiap waktu itu sering pendekatan ke anak. Kemudian setelah pendekatan sudah ada keinginan rencana pembelajaran anak, keinginannya anak besok apa itu harus saya lakukan Bu, sering saya lakukan biar nanti oh habis nanti setelah ini besok mau kegiatan apa kayak gitu. Jadi anak itu merasa sebelum dia berkegiatan dia itu sudah punya ide untuk kegiatan main yang mau dilakukan besok kayak gitu dan lebih ke apa ya kalau anak itu sudah mulai bosan saya harus cari cara ide atau ide yang kreatif untuk menarik perhatian si anak itu. Iya, Itu Bu yang Rizky. harus saya lakukan. Berarti komitmennya Ibu Rizky harus terus mencari ide-ide baru sehingga anaknya yang ada di kelasnya Bu Rizky itu akan lebih tertarik ya Bu ya tadi yang disampaikan Ibu Rizky ya. Ya. Nah sekarang Bu Rizky ini kira-kira perasaan Ibu Rizky itu bagaimana? Karena kita tadi sudah berbincang-bincang tentang tadi permasalahannya Bu Rizky yang ada di kelas. Seperti apa, Bu? Ya, saya sudah sedikit lega Bu ya, sudah mengutarakan apa yang selama ini apa menjadi apa ya pikiran saya punya suatu permasalahan, saya sudah sharing ke Bu Ima kayak gitu, saya sudah punya gambaran langkah apa yang harus saya lakukan dalam waktu dekat kayak gitu. Alhamdulillah sudah lebih plong Bu Ima. Terima Ya. kasih Bu Ima. Iya, sama-sama Bu Rizky ya. Nanti untuk perbincangan kali ini nanti kita satu minggu lagi ya saya dikasih tubuh ya hasil dari rencana tadi yang Siap, ya akan siap. Ibu Rizky itu akan Ibu Rizky rencanakan. Ya siap Bu Ima. Ya, nanti kita satu minggu lagi ya Bu ya. Ya, Ya, terima terima kasih Bu kasih Bu Ima. Rizky sudah berbagi cerita dengan saya tentang permasalahan Ibu Rizky di kelas Ibu. Ya, terima kasih Bu Ima sudah meluangkan waktunya mau ngobrol bareng sama saya. Terima kasih sudah ada gambaran solusi. Ya, sama-sama terima kasih Bu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum Bu Rizky. Waalaikumsalam Bu Asih. Aduh, Bu Rizky, susah sekali ya membuat jadwal. Pengen ngobrol sama Bu Rizky aja susah sekali saya. Iya Bu, alhamdulillah ya Bu, ini udah dikasih kesempatan Bu ya bisa ngobrol bareng hari ini Bu ya. Iya, Bu Rizky. Ya, Saya itu pengen cerita Bu Rizky. ya gimana Bu? Ada permasalahan apa? Gini Bu Rizky, setelah saya mengajar nih Bu Rizky, itu ternyata dari kelas 7 yang saya ajar itu 7A sampai 7D itu ternyata ada salah satu murid yang saya rasa tuh dia kurang aktif Bu Rizky. Kurang Jadi aktif. masih pernah ya dalam awal-awal pembelajaran itu teman-temannya baris di lapangan tapi dia itu malah duduk di depan kelas itu. Ya nggak ngapa-ngapain, cuman duduk diem aja. Diajak komunikasi itu juga susah sekali. Nggak ada suaranya. Pernah ya sesekali saya coba untuk dia suruh menyiapkan barisan lah, istilahnya menyiapkan barisan, memimpin berdoa itu tuh nggak ada suaranya, sama sekali nggak ada suaranya.
Bingung saya ini Bu Rizky. Ya, berarti permasalahannya anak itu tidak mau melakukan kegiatan ya, Bu. Mau Hasil sih Bu, mau melakukan kegiatan, cuman harus kita 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 ajak gitu loh, kita tidak mau bareng temannya, tidak mau bareng, maksudnya teman-temannya itu seperti itu, dia nggak mau seperti itu gitu loh. Harus kita tarik dulu baru mau bergabung dengan teman-temannya gitu. ya, berarti awal itu anak itu belum mau bergabung kalau belum ada yang ngajak, intinya seperti itu, Bu. Oke, kira-kira setelah nanti kita berbincang-bincang itu kira-kira apa yang diharapkan Bu Asintia ini, Bu? Saya tuh pengen ya salah satu anak itu tuh uh, ikut aktif, nggak harus dijemput untuk ke lapangan, tapi dengan kesadaran sendiri gitu loh, kesadaran sendiri dia mau bergabung dengan teman-temannya gitu dalam pembelajaran saya. Dan saya tuh pengen dia aktif, ngobrol lah, ngomong, mengeluarkan suaranya gitu. Pengennya sih seperti itu Bu. Nanti kita setelah ngobrol tuh saya pengen biar ada sedikit pencerahan dari apa yang saya rasakan gitu Bu. Baik, Bu. Ini karena ada salah satu permasalahan seperti itu, kira-kira Bu Asin sudah mengidentifikasi penyebabnya itu apa ya kira-kira Bu Asintia? Kemarin tuh saya sudah istilahnya itu identifikasi atau observasi itu memang ternyata dia tuh di rumah itu tip, gimana ya Bu ya, nggak sering diajak ngobrol gitu loh sama orang rumahnya itu loh Bu. Dari SD pun seperti itu, jadinya di SMP itu keterusan seperti itu Bu. Ya, berarti si anak itu memang intinya jarang berkomunikasi, Bu ya, baik Iya, di keluarga atau di sekolah kayak gitu ya. iya. Eh, Kalau boleh tahu ada penyebab lain nggak, Bu, selain jarang berkomunikasi? Selain itu ya Bu, dia itu istilahnya tuh kurang ditemani temannya, kurang ditemani bajunya saat dalam pembelajaran itu juga sedikit menghambat itu Bu, karena ada kan pembelajaran berkelompok itu teman-temannya itu jarang yang mau berkelompok dengan dia gitu. Contohnya kemarin tuh saat pembelajaran bola voli itu temannya tidak mau berkelompok dengan dia karena eh, mohon maaf, eh, dia itu juga terdapat istilahnya apa ya, tangannya itu kayak ada ada saya mau ngomong tapi kok kayaknya nanti Tanda, takut geli gitu loh. Banyak nanahnya gitu loh Bu. oh kayak berarti kalau boleh tahu itu kayak gatel gitu, Bu ya? Mungkin iya Bu. Kemarin sudah saya tanyakan juga, sudah diperiksa, saya kan sudah bertanya juga, sudah diperiksakan apa belum? Katanya belum. Jadi saya juga bilang ke anaknya, minta tolong ke orang tuanya lah gitu, suruh memeriksakan. Nanti takutnya kenapa-kenapa kalau parah kan kasihan anaknya gitu Bu. Ya, berarti tadi penyebabnya selain kurang komunikasi antara keluarga dan kebiasaan kurang komunikasi dengan temannya, itu ada penyebabnya itu, Bu ya, karena mungkin Fisik gitu ya Bu ya. ya sakit itu, Bu ya. Hmm. Terus kira-kira harapan Ibu terhadap si anak itu bagaimana, Bu? Gimana Bu? Harapan Bu Asintia setelah ada anak itu ternyata eh, tidak bisa membaur langsung, Bu ya, intinya tidak bisa langsung membaur dengan teman-temannya, bisa mengikuti kegiatan seperti teman-temannya dengan kesadaran dirinya. Itu kira-kira Bu Asintia itu berharapnya si anak itu nanti gimana, Bu? Ya saya tuh berharap anaknya itu kalaupun tidak aktif dalam pembelajaran, setidaknya dia bisa lah mempunyai teman, satu dua teman yang mau, yang sering diajak ngobrol gitu, sering dia istilahnya dia nggak sendiri gitu loh Bu. Saya pengennya tuh dia juga aktif dalam pembelajaran,
terus juga mau ngobrol sama teman-temannya gitu, tidak dijauhi teman-temannya seperti itu. Pengennya saya seperti itu, Bu. Iya, sebagai guru pasti kita pinginnya yang terbaik untuk anak kita, Bu, ya. Iya, iya, benar, Bu. Terus kira-kira menurut Bu Asintia itu langkah-langkah yang bisa dilakukan Bu Asintia biar anak itu mau membaur dengan temannya, mau mengikuti kegiatan atau bisa punya minimal satu teman, itu kira-kira langkahnya bagaimana, Bu, ya? Yang dalam pikiran saya itu ya, Bu, ya setiap pembelajaran saya pasti saya enggak bukan saat setiap pembelajaran sih. Setiap saya bertemu anak itu ya saya ajak ngobrol aktif lah, Bu. Biar setidaknya ada satu dua kosakata yang terucap dari dia saat ketemu dengan saya, seperti itu, Bu. Itu berarti sering diajak ngobrol biar ada kayak penambahan kosakata, Bu, ya? Iya, Lebih aktif ngobrol dengan orang lain. iya. Selain langkah itu, Bu, kira-kira biar si anak itu bisa seperti yang tadi dikatakan Bu Asintia itu minimal punya satu teman kayak gitu, yang mungkin nanti bisa memotivasi dirinya untuk bisa membaur ke teman-teman yang lain, bisa mengikuti kegiatan dengan enjoy kayak gitu. Mungkin adakah langkah lain yang bisa Bu Asintia lakukan untuk si anak itu? Mungkin saat pembelajaran saya akan lebih banyak eh, melakukan aktivitas berkelompok kali ya, Bu, biar setidaknya mereka itu bisa berdiskusi antar kelompok gitu. Jadi kan setidaknya bisa saling ngobrol gitulah, Bu. Mungkin seperti itu, Bu. Iya, mungkin itu bisa menjadi cara juga, Bu, ya. Iya, Cuman yang tadi disampaikan Bu Asintia itu juga ada dari teman-temannya itu agak kayak menjauhi si anak juga, Bu, ya. iya seperti itu, Bu. Ada langkah, Bu, biar anak itu juga merasa tidak kayak apa ya, dijauhi teman-temannya kayak gitu. Mungkin ada langkah yang bisa Bu Asintia lakukan. Hmm, ya itu tadi, Bu. Mungkin dengan ya juga bisa memberitahu teman-temannya kalau kalau apa jangan dijauhi gitulah, istilahnya jangan dijauhi, teman-temannya itu jangan dijauhi, malah harusnya didekati, diajak ngobrol biar biar menjadi temannya itu biar jangan jadi pendiam gitu, Bu. Jadi memberitahu teman-temannya juga, memberitahu anaknya juga dengan cara mengajak ngobrol anaknya itu terus menyarankan untuk itu berobat mengenai penyakit atau sakit kulitnya itu, mungkin seperti itu, Bu, jadinya. Ya, baik Bu Asintia, tadi berarti sudah punya beberapa langkah ini Bu Asintia selain tadi mengobrol aktif, kemudian mengadakan kegiatan berkelompok, kemudian memotivasi teman-temannya untuk bisa mengajak berteman, bersosial bersama kayak gitu. Kira-kira ini langkah yang paling pertama yang ingin Bu Asintia lakukan itu yang mana dulu ini, Bu? Yang pasti itu, Ibu, yang mengajak ngobrol aktif aja, Bu. Itu yang lebih sering saya lakukan karena